Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam atimman akmalan ala mab'uthi rahmatan lil alamin. Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan sore menjelang malam ini kita masih diberikan kesempatan kenikmatan yang sangat besar oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa bermajlis di tempat yang paling Allah cintai ini, dan insya Allah kita akan sama-sama membahas dalam kitab Bulughul Maram karya Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang mana pada pertemuan bulan kemarin kita masih di bab apa, jemaah sekalian, babnya? Ada yang masih ingat? Babul wudu, ya, tentang wudu, ya. Ini di bab wudu ini sering kita lakukan, ya, wudu ini. Mungkin saking seringnya kita lupa bahwa dalam wudu ini mendapat atau terdapat sesuatu yang sangat besar, sesuatu pahala, sesuatu yang Allah dan Rasul janjikan kepada orang yang selalu berwudu. Pada kesempatan bulan lalu telah disebutkan manfaat-manfaat wudu. Mungkin di sini ada yang masih ingat manfaatnya wudu, salah satunya apa, jamaah sekalian? Taib. Salah satu manfaat wudu, ya, yang sering kita lakukan ini, yang pertama bahwasanya ketika kita berwudu dosa-dosa kita akan terhapuskan. Tentunya ini bukan dosa yang besar, tetapi dosa-dosa kecil yang akan terhapuskan. Jadi semakin kita sering berwudu, maka insya Allah dosa yang ada dalam diri kita ini akan hilang. Dan kita sepakat bahwa kita semuanya pendosa. Di sini ada yang gak berdosa? Semuanya pendosa, ya. Jadi jika kita merasa bahwa diri kita berdosa, maka sering-seringlah berwudu. Karena dengan wudu akan menghapuskan dosa. Kemudian manfaat yang kedua dari wudu, ada yang tahu? Membuat wajah bercahaya, Masya Allah. Ini salah satunya, ya. Khususnya nanti di akhirat. Orang yang berwudu, yang selalu berwudu, khususnya kaum muslimin, ya. Karena kaum selain muslim itu tidak ada ajaran wudu. Dan ini suatu keistimewaan yang sangat mulia bahwasanya nanti di hari kiamat kaum muslimin yang sering berwudu wajahnya, badannya akan bercahaya bekas dari air wudunya. Ada lagi manfaat wudu yang lainnya? Nah, ketika kita berwudu juga, ikhwah semuanya, ini menjadi sebab jalan atau mudahnya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Khususnya ketika kita berwudu dalam keadaan mau berwudu itu dalam keadaan yang tidak suka. Misalnya ketika kita dalam cuaca dingin, yang mana airnya dingin sekali,
lalu kita memaksakan untuk berwudu, maka itu akan menjadi jalan untuk menuju surga. Dan itu ada hadisnya. Kemudian manfaat berwudu juga akan mengangkat derajat seseorang. Jadi tidak hanya dihapus dosa-dosanya, tidak hanya dimudahkan jalan menuju surga, berwudu juga akan mengangkat derajat seseorang. Insya Allah semua yang ada di sini derajatnya ingin diangkat, ingin naik, maka perlu sering berwudu dimanapun, kapanpun, dan wudu itu tidak terbatas untuk sholat saja. Mau tidur pun bisa berwudu. Bahkan Rasulullah SAW menganjurkan kita sebelum tidur itu untuk berwudu. Idza ataita madja'aka falyatawaddo fatawaddu kama lis-shalah atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika engkau hendak menuju tempat tidurmu, maka berwudulah sebagaimana engkau berwudu akan mengerjakan salat. Ini menunjukkan bahwasanya berwudu itu disunahkan ketika akan tidur, disunahkan kapanpun. Jadi tidak hanya untuk salat saja. Dan manfaat yang terakhir, orang yang sering berwudu maka dalam jiwanya, jasadnya itu suci, karena dia terkena air yang menghilangkan kotoran-kotoran dalam jiwanya, dalam anggota wudunya, dan suci. Kemudian jika orang itu suci, maka orang itu akan sehat. Ketika orang itu sehat, maka akan lebih bersemangat dalam menghadapi kehidupan di dunia ini. Jadi inilah salah satu manfaat wudu yang sangat banyak sekali. Padahal kita lakukan sangat sering. Mungkin kita lupa manfaat berwudu itu. Karena emang wajar kalau sesuatu yang sering kita lakukan itu menghilangkan rasa sensitivitas. Itu sebagaimana pepatah Arab, kasratul masas tuzilul ihsas. Banyaknya kita bersentuhan dengan sesuatu itu akan menghilangkan sensitivitas kepada sesuatu tersebut. Seperti itu wudu. Kita sering sekali wudu, tetapi mungkin kita lupa bahwasanya wudu ini banyak sekali manfaatnya. Seperti bulan Ramadan, kita menghadapi bulan Ramadan, mungkin saking seringnya kita menghadapi bulan Ramadan itu biasanya dianggap biasa-biasa saja. Padahal keistimewaannya sangat besar sekali. Begitu juga misalnya orang Saudi, orang Mekah dan Madinah. Mereka saking seringnya melihat masjid Mekah dan Madinah, maka ketika sholat tidak ke masjid Mekah dan Madinah. Karena sudah sering, saking banyaknya mereka rasakan. Dan itulah sesuai dengan pepatah itu. Semakin kita sering bersentuhan dengan sesuatu, maka akan menghilangkan rasa sensitivitas itu sendiri. Lalu bagaimana kita mengobati rasa yang sering kita lupakan itu? Maka salah satu untuk mengobati rasa yang hilang, untuk kita bisa sadarkan dalam jiwa kita, bisa kita mempelajari makna dari setiap ibadah itu sendiri. Jika kita menyadari kembali, mengetahui kembali makna atau faidah atau manfaat atau pahala dari ibadah itu tersendiri, maka insya Allah ketika kita melakukan suatu ibadah akan lebih terasa dijiwai, akan lebih khusyuk, akan lebih serius melaksanakan ibadah itu sendiri. Baik, ikhwah rahimani wa rahimakumullah, Kita akan masuk sekarang ke hadis kedua, hadis kedua di bab al-wudu. Yang agak ada kitabnya
Panitia, ada panitia? Masih ada kitabnya enggak? Belum, enggak ada lagi. Tapi semoga bulan depan yang belum ada kitabnya atau yang hilang kitabnya bisa minta lagi, bisa diadain lagi oleh panitia ya. Taib ikhwah semuanya, kita buka halaman ke-21 ya. Halaman ke-21 ya. Ana bacakan hadisnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Ali radhiyallahu anhu fi sifati wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam qala wa masaha bi ra'sihi wahidatan akhrajahu Abu Daud wa akhrajahu An-Nasa'i wa Tirmidzi bi isnadin sahihin bal qala At-Tirmidzi innahu asahhu syai'in fil bab. Ikhwah semuanya, hadis ini menjelaskan atau mendetailkan dari anggota yang perlu dibasuh ketika wudu. Sebagaimana hadis sebelumnya bahwasanya ada 4 anggota yang wajib untuk dibasuh ketika berwudu. Yang pertama apa? Yang pertama basuh muka. Masya Allah. Yang kedua tangan. Yang ketiga mengusap kepala. Dan yang ketiga kaki, membasuh kaki. Nah, hadis yang ini yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib ini memperjelas bahwasanya mengusap kepala itu hanya 1 kali. Memperjelas, menegaskan bahwasanya mengusap kepala cukup 1 kali. Meskipun anggota badan yang lainnya itu 3 kali. Ya. Jadi ketika kita berwudu maka cukup 1 kali saja untuk mengusap kepala. Ya. Nanti apakah yang dimaksud dengan kepala, apakah batasan kepala akan dijelaskan. Ya. Hadis ini ya ikhwah semuanya diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib adalah seorang sahabat yang mulia, termasuk sahabat Khulafa ar-Rasyidin, dan beliau memiliki keistimewaan bahwasanya beliau termasuk menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain menantu, beliau termasuk apa lagi? Termasuk sepupu. Sepupunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena bapaknya Ali yaitu Abu Thalib. Sedangkan bapak Nabi Muhammad Abdullah, kakeknya Abdul Muttalib. Jadi Ali dengan Rasulullah SAW sepupu sekaligus menantu. Anak yang dinikahi Ali siapa? Dari Rasulullah, Fatimah radhiyallahu anha. Dan Ali bin Abi Thalib juga memiliki keutamaan khusus di sisi Rasulullah SAW. Ya. Ada sebuah hadis ya yang diriwayatkan bahwasanya Ali itu ibarat anta minni bimanzilati Harun min Musa. Bahwasanya wahai Ali, engkau di sisiku, saya anggap engkau di sisiku sebagaimana Harun dan Musa. Saking dekatnya ya. Sebagai sahabat antara Harun dan Musa. Illa annahu la nabiyya ba'di. Kecuali tetapi tidak ada nabi setelah aku. Ya, bahwasanya ini menunjukkan Ali bin Abi Thalib sangat disayangi, sangat dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dekatnya Nabi Harun dan Musa. Dan ini juga menunjukkan bahwasanya ada anggapan dari kaum Syiah ya, kaum Rafidah, ada yang menganggap Ali ini sebagai nabi. Dan ini penjelasan Nabi bahwasanya setelah Nabi Muhammad SAW tidak ada nabi lagi. Dan ini dijelaskan ketika
di hadapan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Juga Ali bin Abi Thalib, ikhwah semuanya, beliau juga mendapatkan julukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Julukannya dikenal dengan Abu Turab atau Aba Turab. Ini juga termasuk keistimewaan ya. Karena jarang sekali sahabat mendapat julukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ali bin Abi Thalib ketika itu beliau istirahat di mushola, di masjid, kemudian badannya banyak terkena debu, ya. Saking tawadunya, Masya Allah. Ketika itu Ali bin Abi Thalib seorang sahabat yang mulia, seorang khalifah yang nantinya diangkat, itu tiduran di mushola yang banyak debunya, yang banyak tanahnya, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutnya Abu Turab. Ya. Taib ikhwah semuanya, wa masaha bi ra'sihi wahidatan ya. Apakah ini termasuk sunnah atau wajib untuk membasuh kepala ini? Maka ini termasuk perkara yang wajib. Kenapa ini termasuk wajib? Karena ini terdapat dalam Al-Quran, dalam surat Al-Ma'idah ya, yang 4 bagian harus terkena dalam wudu tersebut ya. Lalu apa yang dimaksud dengan ra'si, kepala itu? Dari mana kita membasuh kepala ya? Ini ikhtilaf ya, antara para kalangan ulama ya. Madhab Syafi'i mengatakan bahwasanya cukup mengusap hanya sehelai rambut saja atau sebagian dari rambut saja. Ketika kita berwudu kemudian mengusap, cukup satu rambut saja atau sebagian rambut saja, itu sudah sah wudunya. Kemudian madhab yang lain, madhab Hambali, beliau mengatakan bahwasanya ketika kita mengusap rambut, mengusap kepala, maka itu harus seluruhnya. Harus seluruhnya. Min madabitis sya'ri ila muntahahi sy'r. Dari tumbuhnya rambut sampai ke belakang, ke punuk. Nah, ini ya. Wamsahu biru'usikum. Kenapa hal itu terjadi? Ikhtilaf antara para ulama. Ini dikarenakan dalam surat Al-Ma'idah itu makna dari kata atau dari huruf ba ya. Imam Syafi'i menafsirkan huruf ba itu hurufnya litab'id, untuk sebagian saja. Sedangkan Imam Ahmad berpendapat bahwa huruf ba dalam surat Al-Ma'idah itu wamsahu biru'usikum, itu untuk lil jami', untuk semua kepala ini ya. Dan mana yang rajih ikhwah semuanya antara pendapat Imam Syafi'i atau Imam Ahmad? Maka ini juga bisa kita compare, karena ada hadis yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah juga beliau mengusap hanya sebagian rambut, wa masaha rasihi min nasiyatihi, hanya batasnya di ubun-ubun saja. Jadi ini dalil Imam Syafi'i bahwasanya Nabi juga pernah membasuh rambut tidak sampai ke belakang, hanya ke sini saja. Ini menjadi dalil bahwasanya membasuh rambut juga bisa sebagian saja ya. Tetapi yang lain tidak. Beranggapan dengan ba yang dalam Al-Quran itu hanya untuk seluruhnya. Dan yang lain juga pernah melihat Nabi bahwasanya Nabi SAW membasuh rambutnya sampai akhir rambutnya ya. Wallahu a'lam bissawab, mana yang rajih ya. Namun untuk kehati-hatian, alangkah baiknya kita mengambil pendapat yang madhab Hanbali untuk membasuh seluruh kepala, termasuk dari awal rambut sampai akhir kepala. Karena ada hadis lagi yang lainnya, asbigil wudu,
sempurnakanlah wudu. Sempurnakan wudu di sini, maka para ulama mengatakan, menafsirkan bahwasanya salah satu untuk menyempurnakan wudu itu mengusap rambut seluruhnya dari awal sampai akhir rambutnya. Ya, ini yang ditafsirkan oleh para kalangan ulama. Ya. Tapi ikhwah semuanya, ya. Jika kita membasuh rambut, tidak mengusap rambut, apakah dibolehkan atau tidak? Harusnya kita mengusap rambut. Namun ada alternatif, ada kreativitas mungkin dari antum semuanya. Saya mau membasuh rambut aja pakai air yang banyak. Apakah sah wudunya atau tidak? Tetap sah wudunya, namun itu mukhalif sunnah. Tetapi itu menyelisihi sunnah. Ya, bagusnya mengusap, ya, mengusap tidak membasuh. Ya, karena beda antara mengusap dan membasuh itu beda. Kalau mengusap hanya sedikit air saja, tetapi kalau membasuh diguyur airnya. Nah, itu menyelisih sunnah kalau diguyur airnya sampai kepala. Jadi hanya cukup mengusap pakai air saja dari awal sampai akhir, ya. Kemudian ikhwah semuanya, lanjut ke hadis berikutnya, ya. Di hadis berikutnya ini menjelaskan tata caranya. Wa an Abdullah bin Yazid bin Asim. Nah, di sini ikhwah ada kesalahan huruf. Yang benar adalah Abdullah bin Zaid bin Asim. Yang benar di bukunya bukan Yazid, tetapi Abdullah bin Zaid bin Asim Al-Ansari. Ini seorang sahabat yang mana di kitab-kitab lainnya Abdullah bin Zaid, bukan Abdullah bin Yazid. Ya. An Abdullah bin Zaid bin Asim radhiyallahu anhu fi sifatil wudu qala wa masaha sallallahu alaihi wasallam bi ra'sihi fa aqbala bi yadayhi wa adbara, muttafaqun alaih. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengusap rambutnya, beliau mengusap rambutnya fa aqbala bi yadayhi, dari awal rambut. Dari depan sini, fa aqbala bi yadayhi wa adbara, sampai ke belakang. Ini juga yang menjadi dalil dari Imam Ahmad. Jadi lebih kuat dalilnya yang mengusap rambut keseluruhannya. Ya. Wa fi lafdin, ini juga yang menguatkan. Bada'a bi muqaddami ra'sihi hatta dhahaba bihima ila qafahu, thumma raddahuma ila al-makani alladhi bada'a minhu. Dan dari lafaz yang lainnya bahwasanya Rasulullah SAW melakukan mengusap kepala ini dari permulaan jidat ini, permulaan rambut, ya, kemudian ke belakang, kemudian raddahuma, dibalik lagi ke depan, ya. Ini juga yang menguatkan bahwasanya mengusap rambut itu afdol atau sunnahnya, karena lebih banyak dalil yang menguatkan ini, mengusapnya keseluruhan. Ya, meskipun hanya mengusap seperempat saja atau sampai ubun-ubun saja, itu tetap sah wudunya. Ya. Baik, kita lanjutkan ke hadis berikutnya. Wa an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma fi sifatil wudu qala thumma masaha sallallahu alaihi wasallam bi ra'sihi wa adkhala isba'aihi as-sabbahataini fi udhunaihi wa masaha bi ibhamaihi dhahira udhunaihi, akhrajahu Abu Daud wan Nasa'i wa sahhahahu Ibnu Khuzaimah. Di hadis ini ikhwah semuanya yang diriwayatkan oleh
Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dan beliau salah satu sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadisnya. Beliau menjelaskan dalam sifat wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang membasuh, mengusap kepala ini, wa adkhala isba'aihi as-sabbahataini. Ya. Ketika kita mengusap kepala, maka kita telunjuk kita dimasukkan ke dua telinga kita. Ya. Jadi ketika kita mengusap kepala, maka sambil membersihkan telinga, ya, sabbahataini, ya, dengan telunjuk, ya. Telunjuk kita masukkan ke dua telinga, ya. Kemudian jempolnya keluar dua telinga. Jadi gini, ya, jempolnya gini, sabbahataini sampai jempolnya membersihkan telinga. Apa hukum membersihkan telinga? Ini sunnah, ya. Sunnah karena tidak ada dalam nas Al-Quran tentang membasuh telinga. Ya, ini hanya sunnah. Tetapi perlu kita amalkan meskipun ini sunnah. Ya. Kalau kita tinggalkan telinga ini tetap sah wudunya. Ya, tetapi kita perlu amalkan sunnah untuk membasuh telinga. Berapa kali membasuh telinga? 1 kali, sebagaimana mengusap kepala, ya. 1 kali saja cukup, ya, mengusap telinga, ya. Baik, ikhwah semuanya, kita lanjut ke hadis berikutnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza stayqadha ahadukum min manamihi falyastanthir salasan fa inna asyaitana yabitu ala khayshumihi. Muttafaqun alaih. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza stayqadha ahadukum jika salah satu di antara kalian bangun dari tidur, falyastanthir salasan, maka keluarkanlah air dari hidung 3 kali. Kenapa? Fa inna syaitana yabitu ala khayshumihi, karena sesungguhnya setan itu menginap di rongga hidungnya atau di insannya. Hadis ini ikhwah semuanya menjelaskan bahwasanya ketika kita bangun tidur, ya, lalu yang pertanyaannya, apakah bangun tidur di sini bangun tidur malam atau siang? Di sini bangun tidur malam. Kenapa bangun tidur malam? Karena lama. Kalau siang nggak lama, Pak. Jadi di sini bangun tidur malam. Kenapa? Karena di sini ada kata yabitu. Fa inna syaitana yabitu. Kata yabitu ini diambil dari kata bata yabitu, yang mana ada istilah baitutah. Dalam istilah orang Arab, baitutah itu tidur di malam hari. Yang dinamakan baitutah itu adalah tidur di malam hari, ya. Jadi jika kita tidur dari malam hari, setelah malam hari, mungkin sebelum subuh, maka dianjurkan fal yastanthir. Di sini ikhwah semuanya ada khilaf di antara kalangan ulama. Kenapa? Karena lafaz dari fal yastanthir ini lafaznya perintah. Maka keluarkanlah air. Keluarkan air itu namanya istinthar. Sedangkan memasukkan air namanya istinsyak. Ya, berarti ini sudah termasuk istinsyak dan istinthar. Istinsyak itu menghirup air ke dalam hidung, kemudian istinsar mengeluarkan air dari hidung. Nah, di sini fal yastansir, maka
keluarkanlah air dari hidung. Ini lafadznya perintah. Dan lafadz perintah dari Nabi ini biasanya dihukumi wajib. Ya. Oleh karenanya Imam Ahmad rahimahullah beliau mengatakan bahwa hukum istinsar dan istinsyak itu hukumnya wajib dalam berwudu. Ya. Kemudian juga Imam Ahmad berdalil bahwasanya istinsar itu dilakukan oleh hidung. Sedangkan hidung ini bagian dari wajah. Dan wajah, membasuh wajah itu wajib. Oleh karenanya istinsar dan istinsak ini jadi wajib juga. Karena hidung bagian dari wajah. Kemudian pendapat selanjutnya juga bahwasanya Imam Ahmad mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau selalu berwudu, tidak pernah meninggalkan wudunya kecuali beliau istinsar dan istinsyak, menghirup air kemudian mengeluarkan airnya. Itu dalil dari Imam Ahmad. Dari yang lainnya seperti Imam Syafi'i, Abu Hanifah dan lainnya, ini bukan. Fal yastansir ini bukan wajib, ya. Jadi tidak semua perintah itu dianggap wajib. Ini hanya anjuran saja. Dalilnya apa? Karena yang wajib itu hanya ada yang dalam Al-Quran. Wajah, kemudian mengusap kepala, tangan, dan kaki, itu saja yang wajib, kata Imam Syafi'i rahimahullah. Dan itu juga termasuk pendapat jumhur, ya, bahwasanya istinsar dan istinsyak itu hukumnya sunnah, ya. Lalu kita mengambil yang mana, ikhwas semuanya? Kalau kita mengambil yang wajib, maka kalau kita tinggalkan ini akan ada konsekuensinya, ya, yaitu bisa berdosa, ya. Tapi kalau sunnah, insya Allah tidak akan ada konsekuensinya. Tetapi kalau afdal kita usahakan beristinsyak, ya, karena ada anjuran secara umum asbigil wudu, menyempurnakan wudunya, ya, meskipun istinsyak dan istinsar ini tidak ada dalam Al-Quran. Baik, ikhwah, kita lanjut ke hadis berikutnya. Wa anhu idza staiqadha ahadukum min naumihi fala yagmisu yadahu fil ina'i hatta yagsilaha thalathan fa innahu la yadri aina batat yadahu, muttafaqun alaih wa hadza lafdhu Muslim. Dan diriwayatkan juga anhu dari Abu Hurairah dari lafaz yang lainnya, idza staiqadha ahadukum min naumihi, jika salah satu di antara kalian bangun tidur, fala yagmisu yadahu. Nah, ini juga ada bangun tidur. Bangun tidur dari mana nih? Siang, malam, sore. Ini juga malam lagi, ya. Karena di sini ada kata-kata batat. Fala yagmisu yadahu. Ini larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan langsung dimasukkan tangannya ke wadah air, ke bejana, ya. Karena ikhwah, pada zaman dahulu tidak ada keran. Pada zaman sahabat tidak ada keran, adanya bejana. Anggap saja ini bejana. Gimana caranya kita tidak langsung tangan kita masuk ke bejana? Caranya buat tadi ditumpahin dulu airnya, ya. Tumpahin dulu airnya, kemudian gosok-gosok dulu. Baru kemudian ambil wudu di bejana tersebut, ya. Maka fala yagmisu yadahu fil ina'i hatta yagsilaha thalathan. Janganlah engkau langsung memasukkan tangannya itu ke bejana air tersebut. Maka cuci dahulu 3 kali. Kenapa? Sebabnya fa innahu la yadri aina batat yadahu. Karena engkau tidak tahu tanganmu itu
keadaannya gimana semalam itu. Keadaannya gimana, apakah gagaru kemana-mana, itu kan tidak tahu ya. Oleh sebab itu maka disunahkan. Nah, ini juga menjadi perselisihan juga ya. Apakah larangan ini untuk tahrim, untuk haram, atau untuk makruh ya. Tetapi yang jumhur, larangan ini makruh ya. Hanya untuk makruh, tidak haram ya. Ketika kita misalnya bangun tidur kemudian langsung ke bejana, nah itu tidak menjadi haram, tetapi menjadi makruh saja ya. Ini ikhwah semuanya, ada kisah tentang dari hadis ini ya. Kisah ini disebutkan dalam kitab Bustanul Arifin karya Imam An-Nawawi rahimahullah, dan juga dinukil oleh Al-Imam Abdullah bin Muhammad bin Muslim At-Taimi dalam syarah Sahih Muslim, bahwasanya dahulu ada seorang yang mubtadi, seorang yang menyimpang pemahamannya dalam agama. Ketika itu ia mendengar hadis tersebut, idza staiqadha ahadukum min naumihi fala yagmisu yadahu fil ina'i hatta yagsilaha thalasan. Jika engkau bangun tidur, maka jangan memasukkan langsung tangannya ke bejana atau tempat air tersebut. Maka orang ini mengatakan kurang lebihnya demikian. Saya tahu kok tangan saya kemana pas tidur, paling-paling diranjang aja tangan saya, gak kemana-mana. Apa yang terjadi ikhwah semuanya? Yang terjadi keesokan harinya, ketika dia setelah mengatakan demikian, tangannya ini masuk ke duburnya. Dan ini sudah masyhur di antara para kisah-kisah sahabat salaf terdahulu ya. Inilah ikhwah semuanya ya. Jika kita meremehkan hadis Nabi SAW, maka ada efeknya, ada hukumannya ya. Padahal dari hadis ini simple. Hadis ini menerangkan adab ketika kita tidur kemudian ingin berwudu, atau tidak hanya berwudu saja ikhwah semuanya. Karena di sini tidak ada kalimat wudu. Jadi ketika kita bangun tidur malam, baik itu mau wudu ataupun tidak untuk wudu, maka hendaknya, sunnahnya kita mencuci tangan dahulu ya. Karena tidak tahu tangan kita ini masuk ke mana ya. Inilah indahnya dari syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Hikmahnya yang sangat besar ya. Bayangkan jika tangan kita yang tidak tahu ini masuk kemana-mana, kemudian kita memasukkan ke air, kemudian nanti air kita dipakai wudu, maka airnya menjadi kotor, airnya menjadi banyak bakterinya, akan membahayakan tubuh kita ya. Dan ini termasuk hal-hal yang nubuwah, hal-hal yang mulia yang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya, menganjurkan untuk bersuci terlebih dahulu, baik itu mau wudu ataupun selain wudu, maka kita harus mencuci tangan terlebih dahulu ya. Baik, hadis yang terakhir ini An Laqit bin Sabarah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asbigil wudu'a wa khallil bainal asabi' wa balig fil istinsyaq illa an takuna sha'iman, akhrajahu al-arba'ah wa sahhahahu Ibnu Khuzaimah wa li Abi Daud fi riwayah idza tawadda'ta famadmid. Hadis diriwayatkan oleh Laqit bin Sabarah radhiyallahu anhu. Beliau termasuk sahabat yang Allah muliakan, namun sedikit meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala,
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asbighil wudu. Sempurnakanlah wudu. Yang dimaksud dengan sempurnakan wudu yaitu ketika kita berwudu maka hendaklah tidak berwudu hanya mengerjakan perkara yang wajib saja dalam wudu. Kita tahu perkara yang wajib dalam anggota wudu ada 4. Kemudian yang sunnahnya itu banyak. Salah satu yang sunnah apa? Ikhwas semuanya, jamaah semuanya. Sunnahnya wudu berkumur-kumur. Sebelum berkumur-kumur baca doa bismillah ya. Kemudian cuci tangan, telapak tangan. Kemudian kumur-kumur. Kemudian istinthar dan istinsyak atau istinsyak dan istinsar, menghirup air kemudian mengeluarkannya. Kemudian setelah istinsyak dan istinsar, yang sunnah juga apa? Membasuh anggota badan 3 kali. Itu termasuk sunnah. Meskipun ada juga dalam hadis yang lain bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah 1 kali, pernah juga 2 kali, tetapi lebih sering 3 kali. Ya. Kemudian perkara yang sunnah dalam wudu juga apa? Setelah wudu membaca doa. Sebelum itu ada lagi yang sunnah dalam wudu, mendahulukan kanan terlebih dahulu. Meskipun sah ketika kita membasuh atau mencuci kiri dahulu. Sah tetapi mukhalif syariat. Tetapi mukhalif sunnah ya. Yang sunnahnya yaitu mendahulukan kanan dahulu dan diakhiri dengan doa ya. Itu sunnah-sunnah dalam berwudu ya. Dan ini termasuk asbigil wudu, untuk penyempurnaan wudu. Kemudian juga yang sunnah juga ya, wa khallil bainal asabi ya. Dan selailah jari jemari, sela-sela jari jemari kita, baik jari jemari itu tangan ataupun kaki ya, wa khallil bainal asabi. Kemudian wabalik fil istinsyak ya. Jadi istinsyak juga itu harus sempurna. Gimana sempurnanya? Yang kenceng ya. Yang kenceng narik airnya ya. Harusnya sunnahnya yang kenceng. Illa antakuna shaiman. Kecuali jika engkau puasa maka pelan-pelan saja istinsyaknya, atau tanpa istinsyak juga gak apa-apa. Kalau kita puasa ya. Itu ada kecualinya ya, illa antakuna shaiman. Dan hadis ini juga ikhwah bahwasanya khalil bainal asabi wa balik fil istinsak ini termasuk sunnah, karena di sini ada pengecualian ketika engkau puasa maka tidak perlu istinsak atau pelan-pelan saja istinsaknya. Akhrajahu al-arba'ah. Siapa itu al-arba'ah ikhwah? At-Tirmidzi, Abu Dawud, An-Nasa'i, Ibnu Majah. Masya Allah, barakallahu fiikum. Wa sahhahu Ibnu Khuzaimah wa li Abi Dawud fi riwayat idza tawadda'ta famadmid. Maka ini juga anjuran, dan anjuran ini termasuk sunnah ya. Jika kita berwudu maka madmid. Apa madmid? Tamadmad yaitu berkumur-kumur ya. Madmadah itu yaitu berkumur-kumur ya. Baik ikhwah semuanya, mungkin sampai di sini yang bisa ana sampaikan di pertemuan kali ini. Semoga kita bisa mempraktekkan apa yang telah kita bahas, apa yang telah kita ketahui di amalan ibadah kita, yaitu ibadah wudu. Yang mungkin kita lupa bahwa ibadah wudu ini termasuk suatu amalan yang sangat besar yang bisa memasukkan kita ke surga, dan juga
bisa memasukkan juga kita ke neraka karena ada ancaman tersendiri dari wudu ini. Wailul lil aqabi minan nar. Dan semoga kita terjauhkan, terhindar dari ancaman ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah taufik kita untuk bisa selalu berwudu dimanapun dan kapanpun kita berada, dan kita bisa termasuk dari pahala wudunya tersebut. Wallahu a'lam bissawab. Mohon maaf jika ada perkataan yang salah. Itu datangnya dari ana pribadi, dan jika ada yang benar maka itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri majlis ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Sebelum selesai, ada yang paling jauh di sini rumahnya? Rumah yang paling jauh? Enggak, yang netep di sini. Oh, Pak Haji, Masya Allah. Iya, Pak Haji dari Penyingkiran, Masya Allah. Barakallahu. Fadal Haji, Insya Allah.